Baik, berikutnya ada kalimat pasif dan kalimat aktif. Nah, tadi ya, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Jadi gini, kalimat aktif itu subjek orangnya, si pelakunya pasti sedang melakukan apapun, melakukan hal. Contoh, di sini Gita sedang menyiram tanaman. Melakukan pekerjaan nggak? Sedang melakukan pekerjaan. Siapa yang melakukan pekerjaan? Gita. Gita jadi apa? Subjek. Sedang menyiram jadi predikat. Tanaman, objek atau si penderita yang dilakukan, yang diubah oleh si subjek. Paham ya? Jadi kalimat aktif itu subjeknya melakukan pekerjaan. Tuh ya. Contoh, Nandes menendang bola. Nah, itu ya. Itu. Ozil menangkap bola. Nah, karena Ozil jadi kiper. Nah, itu ya. Paham ya? Baik. Berikutnya, kalimat pasif. Tadi aktif, sekarang sebalikannya atau pasif. Kalimat pasif itu apa? Kalimat yang subjeknya sudah atau belum melakukan pekerjaan. Contoh, tanaman disiram oleh Gita. Siapa yang nyiram tanaman? Kita. Nah, udah belum? Udah. Berarti kalimatnya pasif. Nah, contoh, ibu masak nasi goreng. Aktif kan? Dipasifkan. Jadinya gimana? Nasi goreng dimasak oleh ibu. Nasi gorengnya sudah ada belum? Sudah. Berarti itu Pak si. Paham ya? Baik. Nah, terus kemudian ada lagi di sini. Apa di sini? Ada kalimat aktif transitif, ada kalimat aktif intransitif. Coba perhatikan. Perhatikan bedanya dari kedua transitif dan intransitif. Coba tolong perhatikan yang baik. Nah, masih di halaman 15. Aktif transitif dan aktif intransitif itu apa? Aktif transitif adalah kalimat aktif yang memiliki objek atau perlu objek. Nah, apa di sini? Fikri menendang bola. Fikri menendang, bisa nggak? Nggak bisa. Apa yang ditendang? Karena butuh objek, butuh yang ditendang. Nah, itu kira-kira ya. Gitu. Nah, itu ya. Jadi, Fikri menendang bola itu aktif transitif. Aktif, tapi butuh objek. Nah, paham ya? Baik. Berikutnya, kalimat aktif intransitif. Aktif intransitif. Aktif intransitif itu adalah kalimat aktif yang tidak memilih atau tidak memerlukan. Nggak perlu lagi objek. Nggak perlu lagi. Aktif tapi nggak usah ada objek. Contoh, Roni berenang. Roni berenang. Ada nggak berenang apa? Nggak ada. Berarti hanya Roni jadi apa? Subjek. Berenang jadi objek. Paham ya? Berikutnya, ia sedang tidur. Nah, ya kan? Nah, paham ya? Paham nggak? Oke, saya harap ini paham, ini gampang kan? Baik, setelah ini tugasnya kalian membuat kalimat dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Masing-masing 3. Aktif 3, pasif 3. Kemudian aktif transitif 3, aktif intransitif 3. Agar lebih paham. Ya, kalau nggak buat tugas, biasanya nggak paham-paham. Ya, baik. Berikutnya. Lanjutan yang tadi masih di halaman 15. Apa di sini? Ada kata tugas. Kata tugas ya. Kata tugas itu apa? Kata tugas adalah nama lainnya partikel. Kata tugas itu nama lainnya apa? Partikel. Partikel apa? Kata tugas. Kata tugas itu apa? Adalah sejenis kategori, jenis kata dalam bahasa formal. Artinya, kalau kalian membuat laporan, baik itu percobaan, wawancara, berita, apa itu?
harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai KBBI. Paham ya? Nah, di sini apa kata tugas? Ada kata depan, ada juga kata depan. Ada kata konjungsi atau kata sambung. Berikutnya ada artikulasi atau sandaran atau ucapan. Ucapan itu artikulasi. Kemudian interjeksi. Interjeksi itu apa? Interjeksi itu adalah kata seru, menyerukan sesuatu hal. Ya. Nah, kali ini yang akan dibahas artinya itu hanya pengenalan saja, tapi yang akan kalian bahas di dalam teks laporan percobaan adalah partikel kah, lah, pun, dan tah. Nah, itu yang harus ada di dalam teks laporan percobaan. Paham ya? Nah, ini buat kalimat masing-masing satu. Ada kata kah, ada kata lah, ada kata pun, ada kata tah. Gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya. Apa sih perbedaan teks laporan percobaan dengan teks yang lainnya? Nah, itu kan percobaan kan? Ini kan itu kan ya apa namanya? Mungkin teman-teman ingin tahu ya apa kira-kira bedanya kan gitu ya. Nah, coba kita bahas apa sih bedanya? Kenapa sih bisa beda? Nah, itu kira-kira ya. Nah, baik ada di halaman 18. Coba dibuka halaman 18. Ada kan di situ ya. Membedakan teks laporan percobaan dan teks eksposisi. Nah, apa di sini? Teks percobaan berbeda dengan teks eksposisi. Teks eksposisi itu hanya memberikan informasi kepada kita. Nah, itu ya. Itu contoh koran. Koran memberikan informasi nggak sama kita? Memberikan kan? Nah, artinya itu hanya memberikan eh, eh, apa? Percobaan. Mohon maaf, memberikan informasi. Kalau teks percobaan itu apa? Teks percobaan mencatat, menguraikan suatu percobaan yang disesuaikan. Artinya dari situ. Paham kan? Nah, itu ya bedanya. Teks eksposisi hanya apa? Teks eksposisi hanya memberikan percobaan. Gitu. Nah, itu ya kira-kira teman-teman mengenai teks laporan percobaan di halaman 18. Oke, berikutnya terakhir banget. Nah, terakhir banget ya. Di sini ada unsur kebahasaan di halaman 20. Coba dibuka halaman 20 biar ngerti kata serapan. Kata serapan itu apa? Kata yang berasal dari bahasa lain. Kata serapan itu dari bahasa lain. Contoh, bahasa Inggris. Kata apa di bahasa Inggris masuk ke bahasa Indonesia, kemudian dipakai. Itu adalah kata serapan. Gitu. Contoh, kata yang berasal dari bahasa lain. Bahasa daerah atau bahasa luar negeri. Artinya boleh dari manapun. Intinya bukan bahasa Indonesia, tapi masuk ke dalam tatanan bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, apa saja yang masuk di situ? Ada ejaan. Ejaan itu apa? Cara penulisan. Ucapan, mengucapkan. Tulisan juga sama gitu. Ya, itu kira-kira disesuaikan penutur masyarakat pada bulan apa namanya? Nah, disesuaikan penutur masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Nah, contoh komputer kan gitu ya bahasa Inggris. Tapi komputer apa? Komputer, nah, gitu ya. Enggak orang Barat mungkin gini, komputer me, gitu. Komputer saya apa? Komputer. Nah, biasanya sedengar-dengar aja. Nah, biasanya terus kemudian disepakati. Strawberry. Apa strawberry? Nah, gitu kan? Nah, itu berarti kata serapan. Paham ya? Baik, jadi tugasnya teman-teman tadi membuat kalimat aktif, pasif, aktif transitif, aktif intransitif. Kemudian cari contoh dari teks